Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Bapak Guru, tentunya di channel Guru Junior TV. Hari ini kita akan mencoba membahas materi yang berbeda dari materi yang sebelumnya. Bagaimana? Kalian siap semua? Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yang kita akan bahas yaitu yang pertama adalah pengertian kesimpulan, yang kedua adalah ciri-ciri kesimpulan, yang ketiga adalah cara membuat kesimpulan. Baik, Pak Guru akan menjelaskan yang pertama pengertian kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok atau gagasan pokok dari suatu uraian panjang atau teks. Jadi yang panjang dijadikan pendek gitu ya, dengan pendapat sendiri. Kemudian yang kedua, ciri-ciri kesimpulan. Nah, ciri-ciri kesimpulan yang pertama adalah memuat pesan yang disampaikan. Yang kedua, merupakan inti tulisan atau teks. Dan yang ketiga adalah ditulis dengan kata yang baku. Selanjutnya, cara membuat kesimpulan dalam teks. Yang pertama, membaca dan memahami inti teks laporan setiap paragraf. Kalau perlu, membaca sebanyak 2 kali atau berulang. Kemudian, tuliskan ide atau gagasan pokok setiap paragrafnya. Dan yang ketiga, gabung seluruh ide pokok yang telah kita buat menjadi suatu kesimpulan. Mari kita perhatikan contoh teks pada laporan berikut. Nah, siapa yang tidak tahu, ini adalah daun pandan. Betul. Ya, ini daun pandan yang biasa dibuat sebagai ketupat ya, ataupun pewarna makanan atau berwarna masakan. Nah, paragraf pertama kita simak. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi dan pandan rampe. Penduduk Thailand menyebut dengan nama bai toe. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Paragraf 2. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3,5 cm. Warna pandan adalah berwarna hijau. Paragraf ketiga. Masyarakat memanfaatkan daun pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini juga bisa digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Tentunya dari 3 paragraf ini pembahasannya berbeda-beda. Untuk itu, kita harus menemukan inti dari setiap paragraf dulu. Inti itu maksudnya adalah membahas tentang apakah setiap paragraf itu. Tadi dikatakan berbeda-beda pembahasannya ya. Kita masuk ke paragraf pertama untuk menuliskan inti dan gagasan pokok dari setiap paragraf tersebut. Kita lihat kembali paragraf pertama. Nah, ada kata di sini yaitu ya, daun pandan adalah tumbuhan semak ya. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Ini ya, tumbuhan semak. Berarti ini merupakan yang dibahas adalah ya, ini yang dibahas adalah pengertiannya ya, pengertian dari daun pandan. Ada kata banyak tumbuh di negara Asia Tenggara. Berarti yang dibahas apanya dari daun pandan itu? Ya, yang dibahas adalah letak atau tempat tumbuhnya daun pandan. Lanjut. Nah, inti dari pembahasan itu adalah membahas tentang pengertian dan tempat tumbuh daun pandan. Karena yang dibahas adalah pengertian dan tempatnya pada paragraf 1 ini. Jadi, untuk membuat
gagasan pokok, kita harus menggunakan kalimat sendiri dengan berdasarkan inti dari paragraf tersebut. Jadi ingat, ininya tadi tentang pengertian dan tempat tumbuhan daun pandan. Nah, kita buatkan ide pokok atau gagasan pokok berdasarkan inti tersebut dan melihat paragraf yang ada. Berarti gagasan pokoknya adalah daun pandan adalah tanaman semak. Kita ambil dari yang tadi yang saya garis bawahi, dan yang tumbuh di Asia Tenggara. Kita persingkat, kita perpendek ya. Jadi saya ambil dari yang di garis bawah tadi itu, kita perpendek lagi menjadi dengan kalimat sendiri, yaitu menjadi daun pandan adalah tumbuhan semak yang langsung kita pakai yang tumbuh di Asia Tenggara. Kita tidak perlu mengambil banyak tumbuh di negara-negara, tidak usah, kita perpendek, intinya sama ya, yang penting tidak merubah inti. Paragraf kedua. Nah, paragraf kedua kita lihat, helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Warna daun pandan adalah berwarna hijau. Nah, di sini kira-kira intinya membahas tentang apa, yuk? Nah, ketika kita melihat bentuknya ini adalah pita ya, berbentuk pita, tipis, licin, runcing ya. Kemudian panjangnya 40-80, lebarnya 3-5 cm. Nah, tentunya paragraf kedua ini membahas tentang ukuran, karena ada kata di sini ukuran dan warna daun pandan. Jadi ukurannya, atau bisa dikatakan ini merupakan ciri daun pandan. Jadi intinya membahas tentang ciri daun pandan, atau boleh juga dikatakan ukuran daun pandan. Nah, ketika kita melihat ini dan kita bisa membuatkan gagasan pokok atau ide pokok berdasarkan yang telah digarisbawahi tadi ya, ini garis bawahi tadi. Nah, ide pokoknya atau gagasan pokoknya adalah sebagai berikut ya. Daun pandan berwarna hijau, kita ambil yang di bawah dulu ya, yang ini berwarna hijau, berbentuk pita ya, tipis, licin dan runcing ya, dengan panjang 40-80 cm dan lebar 3-5 cm. Jadi menggabungkan inti-inti menjadi satu ya, inti-inti yang ada menjadi satu. Nah, itu gagasan pokok untuk paragraf kedua ya, kita menggunakan kalimat sendiri. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa gagasan pokok itu menggunakan kalimat sendiri dengan memperpendek atau mengambil inti dari paragraf tersebut ya. Paragraf ketiga, masyarakat memanfaatkan daun pandan sebagai rempah-rempah, sebagai bahan baku. Daunnya harum, semak. Tanaman ini juga digunakan sebagai bahan penyedap. Nah, berdasarkan paragraf ketiga ini kita bisa melihat bahwa ada kata memanfaatkan ya, kemudian sebagai bahan baku ya, bahan baku pembuatan pewangi ya, kemudian digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, pemberi warna warna masakan. Berdasarkan hal tersebut, maka inti yang dibahas adalah membahas tentang apanya? Ya, betul, membahas tentang manfaat daun pandan gitu. Nah, kalau kita buatkan gagasan pokok atau ide pokok, maka menjadi daun pandan sering dimanfaatkan ya. Kita tambahkan kata sering, walaupun di sini tidak ada kata sering, tidak apa-apa. Jadi kita menggunakan bahasa sendiri bebas. Yang penting intinya tetap sama. Jadi daun pandan sering dimanfaatkan sebagai ya, bahan baku ya, sebagai bahan baku minyak wangi, yang ini yang digarisbawahi ya, bahan baku minyak wangi dan rempah-rempah. Kenapa saya perpendek dengan rempah-rempah? Agar lebih singkat dan jelas. Karena kalau panjang juga jangan sampai kalimat itu berbentuk paragraf lagi, padahal paragraf harus
dijadikan gagasan pokok agar lebih pendek. Jadi kata penyedap, pewangi, pemberi warna pada masakan itu dipersingkat menjadi rempah-rempah saja. Seperti itu. Jadi upayakan lebih singkat tapi tidak mengurangi inti dari paragraf tersebut. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana membuat suatu kesimpulannya. Nah, kesimpulan lebih gampang lagi, ya. Lebih gampang dari sebelumnya dengan membuat ide pokok itu. Nah, caranya membuat kesimpulan adalah hanya dengan menggabungkan ide pokok pertama, ide pokok kedua, ide pokok ketiga. Ya, menggabungkan semua ini, menggabungkan ide pokok atau gagasan pokok yang ada pada paragraf 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, paragraf 3. Nah, bagaimana kesimpulannya? Seperti ini ketika kita gabungkan. Nah, daun pandan adalah tanaman semak yang tumbuh di Asia Tenggara. Daun pandan berwarna hijau, berbentuk pita tipis, licin, dan runcing dengan panjang 40-80 cm dan lebar 3-5 cm. Daun pandan sering dimanfaatkan sebagai bahan baku, minyak wangi, dan rempah-rempah. Nah, ini penggabungan. Bisa juga kita menggabungkan semua itu dengan menambahkan sedikit kalimat, misalnya sedikit kata, maksud saya sedikit kata, contohnya yang, tetapi, namun, dan sebagainya. Kata penghubung yang tepat, yang sesuai untuk menggabungkan tiga kalimat atau gagasan pokok tersebut itu bisa. Oke, sampai sini itulah penjelasan dari Pak Guru pada hari ini mengenai cara menulis kesimpulan semua paragraf, ya, semua paragraf dari teks suatu laporan. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.